Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Sartika Nenggolan, analis kebijakan ahli pertama, peserta Latsar Angkatan 14 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau. Kali ini saya akan membahas aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Laporan melalui SILAPAS, Sistem Laporan Pemasyarakatan melalui Dashboard Interaktif. Gagasan ini saya pilih karena proses pengelolaan laporan bidang pengamanan dan intelijen sebelumnya masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai media, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan rekapitulasi laporan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, belum adanya sistem monitoring laporan secara real-time menyebabkan proses pengawasan pelaporan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem digital yang mampu mengintegrasikan laporan dalam satu dashboard interaktif agar pengelolaan laporan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sistem pelaporan melalui diskusi dengan mentor terkait jenis laporan, kebutuhan fitur, serta indikator laporan yang akan ditampilkan pada dashboard. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi dan kebutuhan sistem pelaporan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan organisasi sebagai dasar dalam pengembangan SILAPAS. Dengan adanya identifikasi kebutuhan yang tepat, dashboard yang dikembangkan dapat mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pengelolaan laporan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah digunakan. Kegiatan kedua yaitu perancangan dan pembuatan dashboard SILAPAS menggunakan data studio, mulai dari penyusunan struktur database, alur pelaporan, hingga pembuatan tampilan dashboard interaktif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk merancang dan membangun dashboard SILAPAS yang informatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan monitoring laporan pemasyarakatan. Kegiatan ketiga yaitu implementasi dan sosialisasi SILAPAS kepada seluruh UPT melalui penyusunan panduan penggunaan, sosialisasi tata cara pelaporan digital melalui Sri Kandi, serta penerapan sistem digitalisasi laporan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerapkan penggunaan SILAPAS sebagai sistem pelaporan digital, serta memberikan pemahaman kepada pengguna terkait tata cara penggunaan sistem. Dan kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi penggunaan SILAPAS untuk melihat efektivitas pelaksanaan pelaporan, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan penggunaan SILAPAS berjalan sesuai kebutuhan organisasi, serta mendukung efektivitas pengelolaan laporan pemasyarakatan. Melalui monitoring dan evaluasi, sistem pelaporan dapat terus diperbaiki dan dikembangkan agar lebih optimal, akurat, dan mudah digunakan. Melalui aktualisasi ini diperoleh manfaat yang cukup besar bagi unit kerja maupun stakeholder. Bagi kantor wilayah, SILAPAS membantu proses monitoring laporan menjadi lebih cepat, efektif, dan terintegrasi secara real-time. Bagi UPT, sistem ini mempermudah proses penginputan laporan secara digital dan lebih terstandarisasi. Selain itu, sistem ini juga mendukung transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data dalam pengambilan keputusan. Demikian pemaparan singkat mengenai aktualisasi yang telah saya laksanakan. Besar harapan saya agar SILAPAS dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pengelolaan laporan pemasyarakatan yang lebih modern, efektif, dan berbasis digital. Terima kasih.